Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin summa alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita masuk ke surat Al-An'am. Surat Al-An'am, setelah surat Al-Maidah sudah selesai, ini kita masuk ke surat Al-An'am. Al-An'am artinya hewan ternak, ya, di dalamnya menerangkan tentang serangkaian hewan-hewan ternak dan hukum-hukum larangan Allah dan perintah Allah. Memang pada malam hari ini ya diguyur hujan sejak tadi, dan di berbagai jalan banjir, Pak. Saya tadi di sini ya, banjir separuh. Saya dari Rungkut tadi, mulai dari sana sampai sini banjir. Mudah-mudahan gak sampai mati sepeda. Gitu ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan rahmat Allah gak sampai menjadi azab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pengetahuan agama kita. Tambahnya ilmu pengetahuan agama kita menjadikan sebab tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mengaji, para jamaah sekalian, tanpa terasa ternyata kita sudah di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab tinggal mungkin beberapa hari sudah meninggalkan kita. Kita akan masuk bulan Sya'ban. Ini berarti bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu semakin dekat. Rasulullah begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah sudah mengadakan persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan doa yang selalu beliau baca. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajabah pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikan usia kami Ramadan sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah saja orang yang terbaik di muka bumi
yang sudah dijamin masuk surga itu masih seperti itu menyambut datangnya bulan Ramadan. Diawali dengan bulan Rajab. Jadi 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah mengadakan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang luar biasa ini. Apa persiapannya? Yang jelas adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab, meningkatkan ibadahnya, baca Qur'annya juga ditingkatkan, qiyamul lailnya juga sudah dikencengi, ya, terus sholat jamaahnya juga dikencengi, sholat sunnah ba'diyahnya terus dilakukan, infak sodakonya juga diperhatikan. Begitu masuk Sya'ban tetap bertahan seperti itu, masuk bulan Ramadan kondisi hati kita sudah nggak kaget, gitu guys. Kondisi batin kita, hati kita sudah terkondisi sejak bulan Rajab. Nah itu loh, pasti dia akan lebih nikmat untuk beribadah di bulan suci Ramadan daripada orang yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Bulan Rajab ya belum ada peningkatan apa-apa, bulan Sya'ban ya gak mengadakan perubahan apa-apa, bulan Ramadan baru digeruduk saulan. Saya yakin orang yang mengadakan persiapan mulai Rajab terus Sya'ban dengan Ramadan itu lebih mapan hatinya, niatnya, keyakinannya daripada orang yang tidak mengadakan persiapan sama sekali, Ramadan baru tandang. Nah ini ya wis tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr saja. Kula nggih ngelingno awak kula piyambak nggih monggo sareng-sareng mumpung iki sik ana sisa bulan Rajab titik terus mari ngono sik Sya'ban ya gitu nggih. Jadi monggo ditingkatkan frekuensi ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah untuk menyambut bulan Ramadan. Itu nggih. Mudah-mudahan Allah paring umur panjang dateng kula panjenengan sampai ketemu bulan Ramadan terus diparingi sehat wal afiat. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillah, segala puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi zat yang khalaqo telah menciptakan as-samawati semesta langit wal ardo dan bumi. Wa ja'ala dan dia menjadikan Allah ad-dzulumati kegelapan-kegelapan wan nur dan cahaya. Tsummal ladzina kemudian orang-orang yang kafaru mereka kafir birabbihim dengan Tuhan mereka, ya'dilun mereka menyamakan Allah dengan yang lain. Para jamaah sekalian, surat Al-An'am ini diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah. Nah, termasuk surat Alhamdulillah ini sama dengan surat Al-Fatihah, juga dimulai dengan Alhamdulillah. Nah, di surat Fatir juga begitu, di surat yang lain ada 8 di surat Al-Kahfi itu juga dimulai dengan Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Memang yang pantas dipuji itu hanyalah Allah. Makanya Alhamdulillah itu mesti diartikan segala puji lillahi, hanya milik Allah.
Karena yang pantas dipuji itu hanya Allah memang. Karena Allah yang punya langit dan bumi dan segala isinya ini punyaan Allah. Kita manusia ini enggak punya apa-apa. Kalau kita itu mau mencermati loh, mau mencermati yang sesungguhnya, sebenarnya manusia ini enggak punya apa-apa. Itu harta itu juga pinjaman dari Allah. Nyatanya kalau meninggal juga tidak dibawa, begitu kan? Ya, tidak dibawa. Apapun yang kita miliki di dunia, ketika kita sudah kembali menghadap Allah, tidak ada yang dibawa. Nah, itu menunjukkan bahwa barang-barang itu juga pemberian dari Allah. Kita bisa berbuat baik seperti ini juga Allah yang memberikan rahmat kenikmatan, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk menuju kepada suatu kebaikan. Tanpa Allah tidak bisa. Makanya kita itu terus-menerus bersyukur kepada Allah. Paringi sehat, alhamdulillah. Paringi iso nang masjid, alhamdulillah. Segala yang panjenengan lakukan itu jenengan syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Ada orang ahli tasawuf, ulama besar. Jadi wiritane orang-orang yang hebat itu juga macam-macam, Pak. Ono wong alim itu sing wiritane itu alhamdulillah tok. Saobah sak tingkah itu alhamdulillah terus. Kate nganggo sandal alhamdulillah. Mari ngono mlaku anduk omah alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke angger nglakoni apa ya alhamdulillah, terus bersyukur kepada Allah. Sampai kesandung lho. Alhamdulillah. Jadi saking syukure nanggone Allah. Itu. Ngono ya dadi wali. Jadi macam-macam, Pak. Begitu itu juga menjadi wali. Kena musibah, alhamdulillah ya Allah, saya diparingi urip. Jadi terus alhamdulillah. Gak tahu ngersu loh, Pak. Alhamdulillah terus ya. Jadi atine itu syukur terus itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan dialah yang menjadikan kegelapan-kegelapan wan nur dan cahaya. Kegelapan-kegelapan ini dan cahaya kalau dimaknai secara lahiriah, ya pokoknya makna apa-apa lah. Jenenge adzulumat kegelapan ya gelap, nek gak ono lampune gelap, wis ngene iku gelap. Gitu kan? Nek ono matahari muncul berarti terang, an-nur. Kalau matahari itu terbenam berarti dzulumat, gelap. Nah, gitu. Itu kalau makna lahiriah secara harfiah. Tapi para ulama tafsir menafsirkan bahwa ad-dzulumat ini adalah kekafiran. Jadi kafir itu identik dengan kegelapan. Karena dia tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui kebenaran. Jadi walaupun dia bisa melihat, gelap hatinya yang gelap. Kekafiran itu disebut dzulumat. Kemaksiatan, keingkaran, kekafiran itu dzulumat kafir. Nah, an-nur ini cahaya. Cahaya itu diartikan dengan keimanan. Jadi wong iku nek duwe iman, yakin adanya Allah, yakin Nabi Muhammad nabinya, yakin Al-Qur'an itu panutannya, yakin agama Islam itu agamanya. Berarti dia itu telah tersinari hatinya oleh pengakuan imannya. Jadi iman itu diibaratkan nur, cahaya yang bisa menyinari jalan hidup seseorang agar orang tidak tersesat. Nur. Nah, adapun kafir itu diibaratkan dengan dzulumat, orang yang berada di dalam kegelapan malam. Ya, enggak tahu jalan arah kemana, kesasar murak. Itu. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir birobihim terhadap Tuhan mereka, yakilun mereka menyamakan, menyekutukan Allah dengan barang yang lain. Padahal Allah di sini ya ini pilihan. Allah menjadikan dzulumat, Allah juga menyediakan nur.
Pilih yang mana? Pilih yang gelap atau pilih yang cahaya? Yang cahaya berarti ikutilah firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang sudah Allah sebutkan dalam kitab sucinya. Huwa, dia yang alladzi zat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah. Nabi Adam awal diciptakan dari tanah. Summa kemudian qadha, dia Allah memutuskan ajalnya. Wong iki urip donya sampai umur piro? Allah yang menentukan ajalnya. Wa ajalun, dan ketentuannya musamman itu telah ditetapkan indahu, di sisinya. Jadi seperti yang sudah tertulis di dalam hadis itu, ketika janin itu sudah ditiupkan ruh, maka di situ ditentukan 4 hal: jodohnya, rizkinya, ajalnya, nasib baik dan buruknya. Nah, itu ditentukan oleh Allah. Gitu, gitu. Jadi ketika bayi itu sudah ditiupkan ruh, maka ada 4 hal itu yang sudah ditentukan oleh Allah: ajalnya, jodohnya, rizkinya, nasib baik dan buruknya. Wong iki kok pada akhirnya nasibnya dadi wong iman apa wong kafir. Tapi jangan sampai kita itu menyerahkan pasrah total kepada Allah. Allah sudah tentokno lapo usah. Orang manusia ini wajib berikhtiar. Karena apa? Karena kita lahir ini dibekali akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia bisa menentukan dirinya ke arah mana jalan keselamatan itu. Nah, seperti itu. Ke arah mana jalan keselamatan itu. Jangan seperti paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu wis menungso iku gak iso apa jare Allah. Jadi wis gak ono usaha paham Jabariyah. Ya, jadi sampai dheweke misalnya berbuat kejelekan, itu mengatakan ya pancine aku tidak ada Allah kayak gini. Jadi semuanya itu dikembalikan pada Allah. Dia itu bertekad, berkeyakinan bahwa manusia ini tidak bisa apa-apa. Semuanya itu dari Allah. Jadi kalau dia jadi beriman juga dari Allah, kalau dia jadi orang kufur juga dari Allah. Itu paham Jabariyah. Tapi paham Qadariyah sebaliknya. Manusia itu bisa menentukan apa saja. Jadi meniadakan Allah. Dua paham itu begitu, Pak. Jadi Allah itu tidak berperan. Yang berperan ini manusia. Karena diberi akal pikiran, maka manusia berhak menentukan apa saja. Seperti itu, Pak. Nah, faham ahli sunnah itu berada di tengah-tengah. Faham ahli sunnah itu berada di tengah-tengah. Manusia itu juga punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Gitu. Manusia itu punya kekuasaan, Allah juga punya kekuasaan. Manusia itu dapat menentukan nasibnya, Allah juga berhak menentukan nasib seseorang. Jadi ini ahli sunnah itu jalan tengah. Jangan masrahkan kepada Allah. Kita diberi akal, ya kita mencari jalan keselamatan itu yang mana, ya, seperti itu. Wa ajalun musamma tsumma antum, kemudian mereka orang-orang kafir tamtarun, mereka itu ragu. Mereka itu ragu. Jadi orang-orang kafir itu begini, Pak. Kalau diberi ayat-ayat tentang kekuasaan Allah itu
Ya karena mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya. Diajak berpikir, dia nggak mau. Dia itu masih meragukan. Mosok sih wong wis mati dikubur di tanah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Lah Nabi Adam lah wis anduk sariki wis pirang-pirang tahun meninggal dunia gitu. Nabi-nabi dulu dan umatnya itu. Terus hancur dengan tanah. Masa bisa hidup seperti semula? Bisa seger gagah kayak semula? Itu orang kafir itu gak percaya. Ya karena tidak menggunakan akal sehatnya dan tidak menggunakan kacamata iman. Jadi dia tidak percaya kalau orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan lagi. Itu enggak percaya. Nah, padahal Nabi Ibrahim itu nate ngeten, Pak. Matur tenggene Allah ngeten Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah Gusti, kula kepengin jenengan perlihatkan bagaimana panjenengan bisa menghidupkan yang sudah mati. Dijawab oleh Allah, awalam tu'min. Loh, awakmu gak percaya Ibrahim? Nek aku ini iso menghidupkan wong sing wis mati. Nabi Ibrahim jawab, bala walakin litatma'inna qalbi. Liyatma'inna qalbi. Nggih Gusti, kula percaya panjenengan niku zat sing maha kuwasa bisa menghidupkan yang mati. Cuma biar hati saya semakin mantap. Itu Nabi Ibrahim nih. Wes gini Nabi Ibrahim, khud arba'atan toir, ya, ambillah 4 ekor burung merpati, lalu sembelihlah 4 burung merpati itu, lalu terus dikuliti, terus dagingnya kamu cacah-cacah, wes. Pokoknya dagingnya dicacah-cacah. Terus sekarang campur jadi satu. Daging 4 burung yang sudah kamu potong-potong itu campurin jadi satu. Uleten wis. Nah, wis. Jadi 4 burung ini jadi satu. Sekarang Ibrahim, kamu bagi menjadi 4 bagian. Satu bagian kamu taruh di bukit sana, satu bagian kamu taruh di bukit sini, satu bagian taruh di bukit sana. Pokoknya ada 4, dibagi menjadi 4 setelah dicampur. Sampun Gusti, sudah. Sekarang kamu panggil 4 ekor burung tadi. Nah, kamu panggil 4 ekor burung tadi. Lalu dipanggil sama Nabi Ibrahim, kalau bahasa kita ya begini, wahai 4 ekor burung kemarilah, itu bahasa kita, ya, wahai 4 ekor burung kemarilah. Langsung Pak, kleper daging tadi itu hilang, terus membentuk 4 ekor burung. Ya dagingnya juga ngumpul ke dagingnya dia, bukan dagingnya koncone sing jadi. Yuk kembali semula susunannya. Walaupun sudah dicampur-campur, kleper marang Nabi Ibrahim. Nggih Gusti, nggih. Kula saestu mantep. Nah, gitu. Ini ki Nabi Ibrahim. Lah wong kafir iku dikai ibarat ngono gak nrimo, Pak. Wis pokoke gak nrimo. Berapapun ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gak terima. Oh, Muhammad terus gak percaya blas. Mosok wong wis mati campur dengan tanah wis urip maneh. Gak mungkin. Jadi itu karena tidak menggunakan iman. Nah, jadi dipikir karo akal ya gak nutut to, Pak. Ya iku mau kan gak nutut Nabi Ibrahim. Ya apa ya? Daging wis dicampur wis kembali lagi. Nah, Nabi Ibrahim itu begitu. Jadi ibarat begitu itu disampaikan, padahal itu dimuat di dalam Al-Quran dan sudah Rasul bacakan.
Tapi gak percaya. Oh, Muhammad itu dongeng-dongengnya orang dulu saja kan, kamu susun kembali. Orang kafir begitu. Diwacana Nabi Uzair. Nabi Uzair itu kan juga sama. Begitu melakukan suatu perjalanan, ketemu ke kampung yang sudah mati, tinggal puing-puing bangunannya. Lalu Nabi Uzair ngomong ini, apakah panjenengan bisa menghidupkan kampung yang sudah mati, tinggal puing-puing bangunannya? Lalu Nabi Uzair ditidurkan 100 tahun di satu tempat desa situ, membawa keledai dan makanan. Setelah 100 tahun, miyata amin, Nabi Uzair dihidupkan oleh Allah, dibangunkan. Ditakoni karo Allah, kam labitha ya Uzair, kamu berada di tempat sini berapa? Nabi Uzair jawab, yauman au ba'da yaum, kayaknya cuma satu hari ya Allah, atau bahkan cuma setengah hari gitu. Karena Nabi Uzair ketika dibangunkan itu matahari ya kira-kira jam 09.00, ya kayaknya satu hari atau setengah hari. Lalu Allah begini, coba kamu lihat keledai yang kamu bawa, itu, melihat keledainya sudah mati Pak, sudah bercampur dengan tanah, tulang belulangnya. Tapi coba sekarang bekal yang kamu bawa, coba kamu lihat, dilihat bekalnya itu masih utuh, tidak mampu. 100 tahun. Berarti kan ada dua kekuasaan. Satu keledainya sudah hancur berupa tulang belulang, yang satu bekal yang dibawa gak mampu ke apa. Nah, sekarang Uzair, coba kamu perhatikan bagaimana aku menghidupkan kembali keledai yang sudah bercampur dengan tanah. Lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Lah itu nyata itu. Ditulis dalam Al-Quran, tapi dibacakan di hadapan orang-orang kafir, ya gak percaya Pak. Gak percaya. Makanya summa antum tamtarun, kemudian kalian masih meragukan terhadap kekuasaan Allah. Ya, di sini menyamaratakan, lalu di sini tamtarun. Wahuwa dan dia Allah, Allah fis samawati, yang disembah. Tuh, ada kalimat yang disembah. Fis samawati, yang disembah oleh seluruh makhluk yang ada di semesta langit. Wa fil ardi, dan yang disembah oleh semua yang ada di muka bumi. Ya'lamu, dia mengetahui sirrokum, rahasia kalian, apa yang kita rahasiakan dalam hati Allah tahu. Wajah rokum, dan apa yang kita tampakkan, kita ucapkan di lisan kita, Allah juga tahu. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui apa yang taksibuna, kalian kerjakan. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka, iki orang sikap orang kafir, tidaklah datang kepada mereka min ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu, melainkan mereka, anha, dari ayat-ayat yang disampaikan itu, mu'ridin, mereka berpaling, mereka tidak mau menerima. Faqad kadzabu, maka sungguh mereka mendustakan bil haqqi, dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama dan kitab suci Al-Qur'an. Lamma ja'ahum, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, kelahiran Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad, fasaufa ya'tihim, maka kelak nanti akan aku datangkan kepada mereka amba umma, berita-berita yang dahulu mereka dustakan, nanti akan dibuka oleh maka nubihi yastajibun, di mana dulu mereka memperolok ketika kebenaran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, diolok-olok sama mereka.
Jadi mereka niku orang kafir itu ketika disampaikan berita tentang kebenaran, tentang datangnya hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang hari kebangkitan setelah kematian, mereka satu tidak percaya. Jadi gak percaya. Yang kedua mendustakan. Yang ketiga yastahzi'un, memperolok-olok. Jadi kalau ayat itu disampaikan, ya mereka itu maksudnya tidak mau memperhatikan itu, acuh. Nah, yang kedua dia menolak, mendustakan. Yang ketiga dia yastahzi'un, memperolok-olok. Jadi menghina. Ini menghina. Maka kata Allah, besok akan aku buka semuanya apa yang dulu mereka dustakan. Tidak hanya besok, Pak. Orang-orang yang kafir, misalnya orang Nasrani ya, yang akidah mereka salah tapi mereka yakini kebenarannya. Ketika saat-saat sakaratil maut itu mereka tunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan itu salah dan mereka menyesal, tapi Allah sudah tidak menerima taubat. Tidak sampai nanti menunggu kiamat, mereka nazar saja sudah diperlihatkan bahwa itu adalah salah. Itu. Alam yarau, tidakkah mereka melihat kam ahlakna, berapa banyak kami hancurkan min qablihim, dari sebelum mereka, min kornin, dari satu generasi, makkannahum, yang generasi itu dulu kami berikan kekuasaan fil ardi, di muka bumi. Bani Israel banyak diberikan kekuasaan oleh Allah. Malam numakin, yang tidak pernah aku berikan kekuasaan itu lakum bagi kalian. Wa arsalna, dan kami turunkan as-samaa, hujan dari langit, alaihim, atas mereka, midroron, dengan deras. Wa ja'alna, dan kami jadikan al-anharo, sungai-sungai mereka, tajri, mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka. Fa'ahlaknahum, karena mereka tidak beriman, kafir, kufur, ingkar, maka kami hancurkan mereka bidunubihim, sebab dosa-dosa kekafiran mereka. Wa ansa'na, dan kami tumbuhkan mim ba'dihim, dari sesudah mereka dihancurkan oleh Allah, kornan, generasi akhirin yang lain. Ya, generasi akhirin yang lain. Dan itu kan sudah terjadi kan? Dimana kalau kaum itu sudah puncak kekafirannya, maka dihancurkan oleh Allah, dan setelah itu ada generasi baru. Contoh kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah berdakwah mendampingi kaumnya itu 950 tahun. Coba 950 tahun itu mek oleh wong 80, Pak, sing beriman. Makanya Nabi Nuh sampai pada puncak kekesalannya matur kepada Allah. Akhirnya Nabi Nuh dijawab karo Allah, kalau begitu Nuh, kamu buat perahu dulu. Nah, ya, membuat perahu dengan pengawasanku. Ketika sudah selesai, banjir bandang didatangkan oleh Allah. Hujan 7 hari enggak selesai, terus hujan. Ya, iki udan ayat mau banjir sak prono. Iki 7 dina 7 bengi, Pak, gak leren hujan. Terus Jazirah Arabia kerendam semua, Pak. Mekah, Madinah, kabeh kelelep banjir bandangnya Nabi Nuh. Maka karena Allah mau mendatangkan banjir bandang, Nabi Nuh disuruh buat perahu. Nabi Nuh membuat kapal, malah diguyu-guyu kaumnya. Lah ya Nuh awakmu nduk tanah kaya ngene gawe perahu.
tambah gila Nabi Nuh. Wah tambah nemu nih. Karo nek Allah itu katanya menurunkan banjir. Sudah dimot, maka hancur semua generasi yang kafir. Yang bagus-bagus ya yang dimot nek kapalnya Nabi Nuh. Termasuk beberapa binatang sakjudu itu. Nah setelah itu berarti wong sing ndok ngene perahu kan apik-apik kabeh. Nah karena setelah ditinggal wafat oleh Nabi Nuh dan turunnya Nabi berikutnya itu panjang sekali ratusan tahun, akhirnya ya di antara kaumnya juga ada yang sesat lagi kan gitu, terus begitu. Nah seperti itu dihancurkan oleh Allah, ganti generasi yang baru seperti itu saja ya. Fir'aun mentengkelek didakwai Nabi Musa gak gelem, hancur oleh Allah, ganti generasi berikutnya. Korun wong sugih gak gelem zakat, tenggelamkan di perut bumi, ganti generasi yang lain. Nah, perjalanannya seperti itu kaum-kaum terdahulu gitu kan ya. Jadi beberapa musibah itu datang ya bidunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka yang banyak mereka lakukan gitu ya. Jadi gak mungkin Pak, Allah mendatangkan azab kalau di masyarakat itu wonge apik-apik kabeh, takwa kabeh, salat kabeh, gelem ngaji kabeh. Gak mungkin Allah mendatangkan azab itu bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka gitu. Bidunubihim karena wis dielingno berkali-kali ya pancet, dielingno lewat ayat Allah ya gak mau menghiraukan, gak mau berhenti, akhirnya dielingkan oleh Allah sendiri dengan caranya Allah sendiri. Kita tidak tahu seperti itu. Nah bencana yang ada di mana, Turki ya, yang dahsyat itu Masya Allah, berapa itu 5.000 orang berita pertama ya, sekarang jelas tambah sampai seperti itu, bangunan-bangunan yang tinggi Masya Allah ya. Nah teman saya 1 bulan yang lalu dari Turki, setelah menjalankan umroh terus ke Turki 1 minggu dia di sana. Terus dia bercerita, mengamati begini, aku ya heran, Turki itu kan ya juga seperti Indonesia, ya ono sing muslim, ono sing non muslim, kan begitu ya. Masjid banyak di sana, tapi begitu Jumatan, waktu itu Jumatan, nggak ada masjid-masjid itu sepi Pak, nggak ada yang Jumatan Pak. Kendaraan-kendaraan umum itu beroperasi semuanya. Dia naik bis angkutan umum itu juga, padahal supirnya juga muslim, tapi yo tidak ada yang menjalankan tekun beribadah. Jadi heran, banyak masjid tapi kok sepi gitu ya. Cek lumayan deh Indonesia, dia masih ya apa karo Indonesia, cek apa Indonesia pol. Indonesia itu Jumatan itu tiap-tiap masjid full loh, iya kan? Sampai karyawan-karyawan pabrik itu teko terus Jumatan buri-buri kan begitu kan. Di Turki itu tidak ada begitu. Nah akhirnya saya terus gaduh, oh iya benar, mungkin karena dosa-dosa mereka yang mengaku Islam tapi dia tidak menghiraukan sama sekali. Tidak ada yang memahami kitab suci di sana itu kan gitu. Jadi yo siapa Indonesia, tiap-tiap masjid si ono ngaji, ono kajian, di sana tidak ada. Masjid banyak tapi sepi jamaah, padahal muslimnya juga banyak. Oh berarti benar. Ya gak mungkin lah firman Allah salah ya. Salah. Kalau di sini fa'ahlaknahum, maka kami hancurkan mereka bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Gak mungkin tanpa sebab Allah menurunkan azab itu. Itu rumusnya Allah.
Segitu loh. Logikanya misalnya ono majikan terus karyawan api-api kabeh, ya gak mungkin dong ngekei sanksi. Ya sing dikei sanksi yo karyawan-karyawan sing mokong loh kan begitu kan. Kalau berdasarkan logika loh ini. Ya pasti dikei sanksi. Ya itu kira-kira ngono gitu. Ya Turki itu. Ya saya sambungkan dengan ceritanya teman saya tadi itu. Jadi heran dia itu, banyak masjid tapi kok sepi. Ini Jumatan pun itu juga, ya dia Jumatan, mandek. Bilang supirnya, saya mohon kalau ada masjid diberhentikan. Ya diberhentikan Pak. Tapi ndak udah bus pakai kendaraan umum kan semua mandek biasa. Oh yang bener. Kira-kira ngono. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan monggo? Ya, jadi kalau di masyarakat itu masih sholat 5 waktu ditegakkan, kan gitu ya, jamaah diperhatikan, masih ada kajian-kajian seperti ini, saya yakin ya kita masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek wis akeh masjid, akeh mushola sepi kabeh gak ono kegiatan, nah itu bahaya. Bahaya. Jadi kira-kira jumlah di Turki itu loh, kira-kira jumlah orang yang melakukan dosa ini lebih banyak daripada orang yang tekun beribadah. Jadi jomplang, gitu kan. Di Indonesia itu insya Allah masih banyak yang melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun juga banyak yang buat berdosa, ya banyak. Tapi kira-kira kalkulasinya saya bisa gimana? Gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ke depan kita juga masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan agama ini dengan benar. Sampun? Belum gitu. Sampun. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sampai ayat 6. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.